latihan TIK bulan 9. TIK kenapa bulan 9? Karena bulan 9 itu sudah aktif anak-anak sekolah. Kita prioritaskan kelas 3 saja, jangan kelas 2. Karena kalau kita mengambil anak kelas 2, ini kelas 1. Jadi kita kelas 3. Alasannya apa? Mereka kan mau ujian. Jadi ada alasan yang apa namanya? Yang rasional yang bisa kita sampaikan. Bulan 10 mungkin kita break. Ya, kita ada masa breaknya ya. Karena namanya organisasi dia jangan sampai pelat-pelat emang mikir di awak bunga. Jadi ya harus ada break-breaknya lah. Ya, karena refreshing kalau lah. sering ketemu juga jenuh ya. Refreshing lah. Kita refreshing lah ya. Ya bulan 10 kita jalan-jalan lah, di mana lah? Mau ke Bogor kayak. Ya bisa Bogor. Itu tidak ada jalan-jalannya toh, sering banding. Iya. Iya kita lupa. Oke. Bulan 11 Maulid. Bulan 11 Maulid. Bulan 12 kan kita milad. Kalian pelantikan bulan 12 kan? Iya Kak. Iya. Jadi bulan 12 milad. Jadi bulan 11 kan bulan Maulid. Nggak screenshot itu. Ah? Bulan Oh, 10 betul. milad. Berarti milad nih bulan 10 ya. Nggak ada break. Nggak jadi. Oke. Bulan 10 kita milad sekaligus kita evaluasi. Nah, di Yes. sini ya kita evaluasi bulan 10. Kemudian bulan 11 berarti masuk program tahun Kedua. silang ya. Jadi program kerja kita hanya sampai bulan 10 ya untuk di tahun pertama. Karena sudah berjalan 2 bulan ya kegiatan kita. Apa namanya? Umur kita sudah 2 bulan berjalan. Ditambah 10 bulan program. Nah, ini kalau saran saya ini jangan hanya tulisan di atas kertas saja. Tapi kita buktikan di masyarakat, pemerintah desa kita bahwa kita siap untuk implementasi. Gitu ya. Yang terpenting adalah kekompakan. Kekompakan di antara kita semua dan tahu posisinya masing-masing. Ketua tahu kapasitasnya apa, sekretaris tahu kapasitasnya bagaimana, bendahara dan begitu pun yang lainnya. Jadi ibarat tangan, kalau hanya kita punya satu jari jempol saja, saya tidak mungkin bisa mengangkat piring ini. Tapi kalau saya menggunakan semua jariku, dengan mudah saya bisa angkat. Artinya apa? Semua kegiatan itu kalaupun dikemas dengan indah, kalau kita tidak kompak, itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita kompak, sesuai dengan prosedurnya bagaimana, dan tolong tidak ada lagi perselisihan setelah ini. Loh, saya kan tidak setuju, yang tidak datang misalkan, saya kan tidak datang, tidak setuju ini dan itu. Nah ini ketua punya tugas untuk menyampaikan ke teman-teman yang tidak hadir. Saya paraku Ya. Setelah ini apa PR kita? Setelah ini sekretaris dan wakil sekretaris tolong diketik ulang semua berita acara. Jadi setelah semua kegiatan itu harus ada berita acara. Endingnya ada berita acara. Berita acara itu apa yang kita ketik, apa yang kita lakukan di sini. Itulah namanya berita acara. Berita acara inilah yang akan kita bawa nantinya ke pemerintah desa. Tabe untuk di awal daripada kita sudah membuat proposal dengan cantik dan indah, sudah menghabiskan waktu kita bawa kita dibantah kan sakit ya, ya kan? Kita sudah menghabiskan waktu. Nah sebaiknya berita acara ini kita bawa ke pemerintah desa. Tabe, ini sudah saya yang datang tidak perlu semua lah ya, perwakilan ketua, sekretaris, bendahara. Nanti saya siap dampingi. Tapi ini hasil dari raker kami. Inilah 9 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 program tahun ini yang akan kami laksanakan. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah terukur dan terencana, sudah disepakati dan lain-lain. Kalau pemerintah desa bilang, oke, kami siap menganggarkan, alhamdulillah. Kalau mereka mengatakan hanya sebagian saja yang kami bisa anggarkan, tolong diperjelas yang mananya, supaya kita bisa juga memperjelas proposal yang mana yang harus kita buat. Kita harus kerja cerdas dong, bukan hanya Karang Taruna saja yang kita mau urusi kan, kita masih punya urusan yang lain. Jadi kita kerja cerdas, efektif dan efisien. Intinya apa? Adalah
komunikasi, baik antara sesama anggota maupun dengan pemerintah desa. Karena kita ini adalah ujung tombak. Kalian ini adalah ujung tombak. Kalian ini adalah brandingnya desa. Baik tidaknya desa ada di tangan para pemuda. Ya, kita yang sudah senior, yang sudah tua-tua, saya nggak mau bilang tua deh, yang sedikit tua aja lah. Sedang. Ya bercanda ya. Hanya bisa mensupport. Jadi teman-teman ini adalah garda terdepan yang harus membuktikan pada masyarakat bahwa kami bisa, kami hebat. Gitu. Kita tidak terlalu banyak berkoar-koar, tapi kita lebih banyak aksi. Itu yang Ibu inginkan. Dan sebagai pembina hanya bisa mendampingi teman-teman. Insya Allah Ibu siap bantu dengan segala kemampuan dan keterbatasan saya. Cuma yang saya minta satu saja, tolong kompak, ya. Komunikasi yang baik. Ketika ada rapat, koordinasikan dengan baik. Nah, posisikan diri Anda. Misalkan, kalau ada satu rapat yang ingin dilaksanakan, itu yang bekerja berat sebenarnya adalah sekretaris. Sekretaris kan harus melihat semua program. Ini wajib ditempel kalau perlu di kamar. Fred, kayaknya kita sudah mau pelatihan ini. Colek. Ketua itu tidak. Bukan ketua yang mencolek. Sekretaris yang harus mencolek bidang. Ketua bidang, otok pe. Main ini anu deh program kegiatannya. Itu. Oh iya. Yang mana. Nah, bagaimana ketua bidang? Kita bentuk kepanitiaan. Bentuklah kepanitiaan. Tadi proposal sudah ada. Bikinlah program itu. Setelah matang, baru kita colek Pak Ketua. Pak Ketua bidang sudah saya colek. Jadi sekretaris ini jembatan komunikasi antara ketua dan anggota. Ketua bidang. Ketua bidanglah yang men-share ke anggota. Jadi semua berfungsi. Jangan kasihan ketua kalau mau semua kita colek satu-satu. Gitu kan? Jadi sekretaris, peran organisasi dan sekretaris itu berat. Tapi insya Allah kalau kita ilah semuanya jadi ringan ya. Kita semua bekerja. Nah, setelah sekretaris mencolek ketua bidang mencolek temannya. Kita ada anggotanya ini. Kita ada kegiatan begini-begini. Kapan kesiapan rapatnya itu? Sekretaris membuat undangan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis atau bagaimanalah adanya, yang penting legalitasnya kuat. Kemudian diskusi ke Pak Ketua. Ketua, ini kita rencana mau rapat begini. Redaksinya sudah saya buat. Kata Pak Ketua, oke, tulis namanya ketua. Diketahui oleh sekretaris dan ketua. Siapa yang men-share? Boleh ketua, boleh sekretaris. Tapi paling bagus kalau ketua yang men-share. Lebih kuat, kan? Gitu. Jadi ketika ketua yang men-share, yang ada lagi kata-kata saya tidak bisa, saya tidak ini. Ini sudah ketua loh. Sudah ketua yang men-share. Berarti hak dia sudah gunakan. Nah, kita anggota kan sudah mengikut untuk bisa hadir. Adapun yang tidak bisa hadir, kita lihat saja, oh saya nggak bisa. Gitu ya. Jadi semua punya peran. Bukan ketua yang membuat redaksi. Tanya jangan-jangan mana. Ketua itu mengeksekusi. Ibaratnya dia Jokowi. Kan ada sekretarisnya Jokowi kan? Jokowi tinggal tanda tangan. Menteri-menterinya ini kan kepala bidangnya, tapi ada sekretaris khususnya. Nah, Jokowi tinggal tanda tangan. Jadi ketua tinggal tanda tangan. Ketika terjadi perselisihan baik di grup ataupun di internal teman-teman semua, siapa yang harus turun tangan? Ketua. Jadi posisi ketua netral. Tidak boleh berpihak. Oh, saya orang Galung Bodong. Oh, orang Galung Bodong bisa saja aku anggap anak Karang Taruna. Longi tidak, Barana tidak bisa. Jadi ketua memposisikan diri netral, ada di tengah-tengah. Kalau ada masalah tidak bisa diselesaikan, naik ke desa. Tapi Pak Desa, Pak Sekdes, tapi sebelum naik ke desa, tolong colek kakak dulu sebagai pendamping. Nanti kalau kita bisa selesaikan sama-sama, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sama-sama menghadap. Tapi sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada di dalam rumah tangga Karang Taruna jangan mudah diekspos keluar. Sesakit-sakitnya hati kita tetap tersenyum walaupun itu pahit. Tadi ya? Ya. Jadi urusan rumah tangga biar kita selesaikan dulu. Tidak perlu orang mencium botok tak yang harum-harum saja yang mereka cium. Ada perselisihan antar teman,
itu pasti ada. Namanya organisasi pergesekan pasti ada. Pasti ada ya toh tuh aktif terus ya toh tuh. Atau ya tahu hanya tahu keluar saja, tidak tahu bekerja, pasti banyak karakter. Nah, ini peran ketua yang bisa melakukan itu. Siapa yang berhak menegur ketua? Salah satunya adalah pembina dan desa. Salah jalan kok, gimana. Yang lain pelan-pelan menegur dia, karena posisinya dia paling atas loh. Jadi dia paling atas, ya kan? Nah, cari pihak ketiga untuk misalkan, Kak, ini Pak Ketua bagaimana ini, dia begini. Kalau kalian saling menegur itu biasanya sensitif dalam sebuah organisasi. Gitu. Selain pembina, selain kakak, siapa lagi pembina kalian di atas? Mungkin dusun kak atau apa? Nah, fungsikan mereka ya. Cuma jangan dulu mencolek mereka. Kita internal dulu. Intinya permasalahan itu tidak diangkat di apa namanya, di desa ya. Kita jangan bawa ke sana lah. Kita jangan bawa ke desa. Jadi nanti kita dianggap tidak kompak, gitu kan? Kemudian tidak solid dan seterusnya. Kalaupun kemarin kita punya mungkin kehilafan, kelalaian dan seterusnya, itu wajar. Namanya kita baru seumur jagung, ya kita baru sama-sama menyelami karakter kita masing-masing, itu wajar lah apa adanya. Namun setelah dari raker ini, secara pribadi saya tidak menuntut balasan apapun dari teman-teman semua. Gitu ya. Dari sekian banyak orang, adakah yang mau meluangkan waktunya untuk datang ke sini? Saya meninggalkan anak-anak saya tadi terdengar menangis kan. Saya tinggalkan mereka demi kalian. Jadi pengharapan saya untuk kalian ke saya begitu, saya tidak butuh penghargaan untuk dijunjung tinggi, enggak. Tapi saya membutuhkan keterbukaan dalam komunikasi. Apapun itu, sesakit apapun itu, sampaikan ke kakak. Saya lebih senang kita sakit-sakitan dahulu, nyakit-nyakitin di depan saya daripada kalian nyakitin di belakang saya. Saya bisa mengundurkan diri. Toh saya tidak digaji sama kalian. Saya juga tidak minta ikatan nama. Jadi saya mendampingi kalian karena hati. Karena saya merasa kalian ini adalah orang-orang hebat. Dan memang kita butuh pendamping untuk melakukan segala aktivitas. Kenapa kita membutuhkan pendamping? Untuk memediasi. Karena tidak mungkin ketika ada di masyarakat, nanti teman-teman dianggap, anak bicu atau ngepau. Karakter masyarakat beda-beda. Ada yang menghargai anak kecil, ada yang tidak. Ada yang menghargai ini, ada yang tidak. Nah, disitulah butuh kolaborasi. Selain itu, jangan menganggap hanya kakak saja pendamping. Tidak. Semua warga Bontolohi itu adalah pendamping kalian. Tidak anak kecil, tidak orang besar, tidak orang tua. Artinya apa? Kita belajar tidak hanya melalui orang besar saja. Tapi dari anak-anak kecil kita juga bisa belajar untuk memanage sebuah organisasi. Jadi semua adalah pendamping ya. Jangan terlalu kaku menganggap, siapa pendamping Karang Taruna? Yang biasanya mendampingi kami, tapi semuanya sebenarnya adalah pendamping kami. Nah, kenapa harus kita melontarkan itu? Sehingga semua masyarakat itu merasa punya hak untuk memberikan masukan kepada kita. Ya kan? Memberikan masukan, kita tampung. Ketika ada masyarakat di sana mungkin kita dengar, kamu anak Karang Taruna? Iya. Nggak bisa Mi, kita nggak raker, nggak bisa Mi masuk program. Nah itu jangan sampai terucap seperti itu. Kita menanggapi, oh iya, insya Allah nanti kita saya sampaikan ke ketua atau ke bidang masing-masing saran tak, kan selesai masalah. Ya, jadi kita jangan sombong, jangan takabur, jangan banyak bicara, tapi kita banyak aksi. Kita harus memperlihatkan bahwa kita bisa. Insya Allah ya, kompak ya, semangat ya. Semangat. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan mengenai kepribadian kakak, saya orangnya ekstrovert, artinya saya lebih senang kalian terbuka. Yang saya katakan tadi, katakanlah itu walaupun pahit. Katakanlah itu walaupun pahit. Kemudian yang kedua, saya senang dengan solusi.
Ketika ada masalah, solusi. Ketika ada masalah, solusi. Terus yang ketiga, saya senang ketika ada pekerjaan seperti ini, cepat-cepat kita LPJ-kan. Nah, sebenarnya pelantikan ini harus kita LPJ-kan. Tapi berhubung bendaharanya sakit, jadi tertunda. Jadi ada 2 PR kalian yang harus kalian LPJ-kan nanti, Waker dan pelantikan. Kenapa kita harus selalu meng-LPJ-kan semua kegiatan? Karena ada orangnya uang masuk ke kita. Nah, itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan nanti 1 tahun baru kita LPJ, itu repot nak. Bayangkan kalau 1 tahun kita LPJ, berarti utang kita mengambang. Besok kita mati, kita bawa dosa kita. Ya kan? Jadi harus kita pertanggungjawabkan secepatnya. Yang kita pertanggungjawabkan kan bukan hanya sekedar materi saja, tapi non materi juga. Jadi ketika membuat LPJ, siapapun yang memberikan kita sumbangsi, baik itu support atau apapun, ditulis dalam proposal. Karena yang namanya bantuan bukan sekedar uang saja. Pisang goreng kayak dia sumbang, tulis pisang ini, ada masukan idenya, ada ini, kita tulis semua. Jadi pembukuan kita rapi ya, pembukuan kita rapi, kemudian transparan, itu yang perlu. Nah, dalam membuat suatu program dalam organisasi itu juga yang paling sensitif adalah ketika dana itu cair, itu sensitif biasanya. Nah, setiap bidang punya kepanitiaan. Misalkan cair dana yang pertama atau dana keagamaan misalkan cair, itu ada bendahara khususnya nanti ketika program itu terlaksana. Jadi tidak semua program bendaharanya adalah bendahara umum, kasihan itu bendahara umum. Jadi masing-masing program itu ada bendahara khususnya. Nah, siapa yang mengaudit? Adalah ketua, sekretaris, dan bendahara umum. Jadi kalian dulu bertiga harus belajar mengaudit kepanitiaan, baru kita melempar LPJ ke atas. Jadi kan enak ya, berlapis 2. Jangan sampai di atas kita langsung dicoret, kan malu. Ini kayak apa pekerjaannya, kan enggak enak. Jadi lebih baik kita dulu yang mengaudit mereka, kita membuat LPJ-nya, audit mereka, baru kita. Oke, mungkin itu yang kakak bisa sampaikan. Mohon maaf jika hari ini dan hari-hari yang lalu mungkin saya kurang aktif di dalam membina kalian. Dan kakak membuat grup sendiri ya, di luar dari Karang Taruna. Yang saya masukkan nanti di grup itu hanya ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan ketua bidang yang kakak masukkan di grup. Jadi di dalamnya itu ada Amit Sasil,